Kiki, Assalamualaikum. Mikrofonnya dibuka, Ki. Mikrofonnya Kiki dinyalain. Ya, siap. Nah, ya, Ki. Baca Al-Fatihah dulu ya. Sikat berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iya, iya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Disiapin lagi buku tulisnya ya. Ya, sama pensilnya. Loh, ini matematika. Ini matematika. Oke, ya ambil dulu. Sama pensilnya ya. Buku tulisnya ya, disiapin buku tulisnya ya. Oke. Hari ini kita belajar matematika ya, Ki. Nah, ini materinya tentang statistika. Statistika itu tentang pengolahan data. Materinya ini ya. Nah, apa itu data? Data itu catatan dari banyak fakta, kumpulan fakta. Fakta itu ialah peristiwa-peristiwa. Nggak usah dicatat, Ki. Ki, nggak usah dicatat. Ada di Google Classroom, sudah Pak bagikan. Dipahami aja, diperhatikan. Ini Kiki memperhatikan ini dulu, penjelasannya Bu Faiz dulu. Nanti kalau udah tanya ya. Nah, data itu biasanya berupa catatan-catatan dari suatu peristiwa. Misalkan, peristiwanya apa? Peristiwanya wabah COVID-19, misalkan kayak gitu. Yang mau dicatat apa? Berapa orang yang sudah sembuh dari penyakit COVID-19? Berapa orang yang menderita COVID-19? Itu data. Ya. Nah, untuk mengumpulkan data itu harus lebih dari satu fakta. Caranya dengan apa? Dengan membuat pertanyaan. Nah, pertanyaannya kayak gini, Ki. Pertanyaannya, apakah setiap pertanyaan memerlukan data untuk menjawabnya? Jawabannya tidak. Mengapa? Contohnya seperti ini. Apa makanan favoritmu? Nah, makanan favorit Kiki apa?
Ya, ayam goreng. Kan cuma satu datanya. Karena satu jawaban, makanya pertanyaan bentuknya seperti ini tidak dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Kiki sudah paham belum? Ya. Jadi kalau pertanyaan ini tidak memungkinkan tidak memungkinkan untuk mengumpulkan data. Nah, bentuknya kayak apa? Untuk mengumpulkan data ya kayak ini. Contoh data ini ya. Pertanyaannya ini, apa makanan favorit dari siswa kelas 5A? Jumlahnya berapa siswa kelas 5A? Hampir sama dengan kelas 5 yang lain. 35, 36 ya. Makanya datanya juga nanti akan banyak. Yang suka makanan favorit itu mungkin juga ada yang ayam geprek, ada yang pizza, nasi goreng, bakmi Jowo. Ya. Nah, pertanyaan tersebut memerlukan data untuk menjawab. Karena jawab lebih dari satu jawaban. Nah, ini. Cara mengukurkan ya, wawancara, lembar isian, sama percobaan. Wawancara itu secara langsung ya, Ki. Pernah Kiki mewawancara seseorang? Belum, ya. Jadi wawancara itu akan ngobrol langsung dengan orangnya atau dengan narasumbernya. Misalkan kalau penyakit COVID-19 itu, kira-kira Kiki mau mewawancari siapa? Kalau mau pengen tahu data pasien yang ada di rumah sakit, Kiki menjumpai siapa atau mewawancarai siapa? Hah? Ya, bagus. Ya, dokter karena tahu apa? Ya, tapi yang pasti dokternya ya. Ya, bagus ya. Jadi wawancara itu dipakai untuk mencari atau mendapatkan data, tapi datanya tidak terlalu ya, singkat saja ditanyakan kepada narasumbernya. Nah, yang kedua lembar isian. Apa lembar isian itu? Menulis ya, menuliskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Ya. Nah, supaya bisa makanya untuk lembar isian itu cakupannya atau data yang diberikan lebih banyak karena berupa pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar isian yang mana harus dijawab ya oleh orang-orang yang ditunjuk. Nah, misalnya apa, Ki? Misalkan sensus penduduk. Nah, sensus penduduk Indonesia itu kan banyak ya penduduk Indonesia ya, hampir 200 juta. Nah, nggak mungkin semua diwawancarai. Ya kan, Ki? Nah, untuk memudahkan mengetahui sensus penduduk Indonesia, makanya dibuatlah lembar isian untuk mengisi data-data. Dan biasanya untuk lembar isian itu selain data yang dibutuhkan banyak, juga nyebar luas se-Indonesia. Ya. Se-Indonesia sangat luas sekali. Nah, berikutnya nah, percobaan itu biasanya dilakukan oleh para peneliti percobaan. Percobaan itu nanti akan diperoleh suatu data. Dalam percobaan ini para ilmuwan, para peneliti membutuhkan suatu pengukuran. Diukur, contohnya apa? Contohnya kayak Kiki waktu SD kelas 2 atau kelas 3 dulu pernah disuruh Bu Guru atau Pak Guru kacang hijau. Pernah menanam kacang hijau di kapas? Kiki bisa mendengar suara Bu Faiz? Nah, Kiki pernah melakukan percobaan mengamati pertumbuhan kacang hijau. Nah, itu. Itu salah satu percobaannya yaitu dengan pengukuran.
Kalau pertumbuhan yang diukur kan panjangnya, atau pertumbuhan itu berarti panjang dari kacang hijau. Pastinya kalau baru ditanam, sehari 2 hari baru muncul kecil sekali, ya kan, pendek. Tapi setelah percobaannya itu 1 minggu atau 2 minggu, kalau diukur semakin panjang ya kacang hijaunya. Kiki paham? Paham belum Kiki? Nah itu ya. Jadi cara mengumpulkan data ada 3 wawancara, dari secara langsung dan datanya singkat, gambar isian, datanya banyak, dan tersebar luas. Kalau percobaan harus menggunakan alat ukur, karena melalui proses pengukuran. Nah, sekarang bagaimana cara menyajikan data? Nah, supaya mudah dipahami, data itu harus disajikan, supaya bisa membaca. Ini ada 2 cara ya. 2 cara, yaitu menggunakan tabel dan diagram. Tabel dan diagram. Nah, kalau tabel, nanti caranya dengan mengurutkan lingkaran. Ya. Nah, kalau tabel biasanya dengan mengurutkan data. Biasanya dimulai dari data yang paling kecil. Ya, dari data yang paling kecil. Misalkan dalam suatu kelas ya, di kelas 5D itu mengukur tinggi anak-anak kelas 5D. Kiki tingginya berapa sentimeter, Kiki? Nggak tahu, lupa. Dulu kan sempat kan biasanya kan pernah diukur ya sama Bu Betty kan? Nah, iya lupa. Nah itu ya. Bila dalam suatu kelas tingginya pasti kan anaknya tidak sama. Nah caranya diurutinya ya dari yang paling pendek. Misalkan dari kelas 5D itu yang tingginya 128 itu paling kecil, yang tingginya 155 itu paling tinggi misalkan. Nah itu dicatat ya, dicatat kemudian dibuat tabel frekuensinya. Nanti akan belajar selanjutnya ya. Ini diagram batang ya, kayak batang, kayak gambar ya, kayak gambar, garis kayak garis lingkaran kayak lingkaran ini contohnya. Nah ini batang ya, diagram batang. Ini cara membacanya Ki. Dari bulan Januari sampai bulan Mei. Nah ini banyaknya buku yang terjual. Januari berapa Ki? Berapa banyak buku yang terjual Januari? 20. Februari berapa? Februari. 20 kan Januari. Kalau Februari 15. Maretnya? Maret. Ya, betul. Aprilnya? Ya, Aprilnya bukan 30. Ini berapa? Ya, betul. 25. Kalau ini Mei-nya? Mei-nya? Kok 5 sih? Ayo, masa 5? Ya, 10. Ya, ini ya. Ini cara membaca diagram batang. Sekarang berikutnya, ini namanya diagram gambar, karena isinya berupa gambar-gambar. Perlu diperhatikan, Ki, ini ada ketentuannya. Satu orang atau satu gambar orang ini mewakili 20 orang. Nah, ini kan siswa di setiap dari di sini satu orangnya 20, ini ada berapa orang? Coba satu, berapa orang nih? Ki, lah, ini berapa orang Ki?
Yang TK. Nggak kelihatan. Boleh. Nggak ada. Ntar. Belum kelihatan. Hilang, Ki. Ntar, tak cari lagi. Sabar ya. Sabar ya, Ki. Ntar, tak cari ke. Mana tadi hilang. Kelihatan belum, Ki? Belum ya, aduh lagi hilang. Udah belum, Ki? Kelihatan belum? Nah, belum lah. Belum ini. Ulangi lagi. Lah, kok tahu ya? Lah, kamu udah ikut belum? Oh, yang kemarin ya? Kemarin udah lihat di materinya? Oh, ya wes. Berarti gini aja. Sekarang Bu Faiz kasih soal ya. Oke, kasih soal ya. Siapkan bukunya. Kelihatan belum, Ki? Oh, error, yo, enggak apa-apa. Kelihatan belum? Siapa namamu? Enggak, ini ini yang ditulis ini aja, Ki. Yang terus kotaan ini aja yang tulis kotaan. Pertanyaan yang memerlukan data dan pertanyaan yang tidak memerlukan data. Itu aja. Ya. Yang ditulis kotaannya saja ya, yang ini aja. Sudah, Kiki? Belum. Yang kerja, yang kerja. Ya, siapa nama jadi nanti kamu jawabnya nih.
Tulis angkanya aja. Ya, nomor 1 itu letaknya di sini apa di sini? Nomor yang tidak memerlukan data. Kiki. Ya. Sudah, Ki. Heeh. Belum. Yo. Udah, Ki. Belum. Ya. Nggak usah tulis. Kamu tulis angkanya saja. Siapa namamu nomor 1 tuh kamu letakkan ke pertanyaan yang memerlukan data atau yang tidak memerlukan data. Yang nomor 1 diletaknya di mana? Misalkan kayak gini, Ki. Nomor kamu terusnya kayak gini, nomor 1 di sini. Ya, itu Ki. Atau di sini. Yang benar yang mana? Nah, itu ya. Ya nomornya aja. Terus di koma. 1 koma. Nomor berapa lagi? Nah, itu pertanyaan yang mana? Nah, kamu letakkan di mana? Di ini apa di situ? Kamu letakkan di sini apa di situ?
Ya. Jangan ditulis, angkanya saja. Jangan ditulis. Ya kamu tulis di sini apa di sini, nomor berapa itu? Kamu tulis di berat badanmu tuh di sini apa di sini? Apa di sini letaknya? Di sini letaknya. Udah, Ki? Udah kok belum? Ya. Sekarang Faiz mau tanya, siapa namamu letaknya di mana? Di sini apa di situ? Di situ yang memerlukan jawaban. Oh, iya itu. Siapa namamu? Siapa namamu tuh yang jawabannya satu atau banyak? Loh, ya enggak tuh Ki. Memerlukan data tuh jawabannya harus banyak. Kalau siapa namamu, Kiki kan tidak. Cuma satu doang kan tidak. Jawabannya di sini. Iya kan? Kan di sini harusnya. Kan tidak memerlukan data. Kan cuma namamu, cuma jawabannya satu doang. Jadi diingat-ingat, kalau memerlukan data, jawabannya harus banyak. Tidak satu. Nomor dua di mana, Ki? Letaknya, Ki, nomor dua. Di sini apa di sini? Nomor dua. Dekatnya mana? Yang tidak apa yang iya? Yang tidak. Loh, nomor dua. Ayo, kok masih salah? Kan rumahmu di situ toh alamatnya. Kan tidak banyak. Nah, ayo yang tidak. Karena membutuhkannya satu jawaban. Yang nomor tiga, tempat favorit kelas 5. Ayo, di mana? Yang iya, sini. Betul. Kan jawabannya banyak. Nomor empatnya di mana berat badanmu? Di sini apa di situ? Ini loh, berapa berat badanmu di iya apa yang di tidak? Loh, kamu paham tidak? Saya tahu, Bu Faiz tak tanya. Kamu berarti belum paham, Ki. Berarti Kiki belum paham. Kalau diingat, kalau jawabannya hanya satu, itu berarti tidak memerlukan data. Karena cuma satu. Nah, ini kan kalau ada katamu loh, Ki. Mu, mu itu jawabannya tidak. Karena datanya cuma satu. Kalau siswa kelas 5, kan kelas 5 siswanya banyak, tidak satu kan? Ya kan, Ki? Nah, ini nomor tiganya di sini benar. Nah, sekarang kalau penduduk Indonesia, itu jawabannya satu apa banyak? Nomor 5. Jawabannya tuh banyak apa satu, Cok? Nah, iya banyak berarti di sini apa di sini? Ya, yang iya, betul. Situ maksudnya. Nomor 6, judul buku yang kamu baca. Jawabannya satu apa banyak? Judul buku yang kamu baca. Jawabannya satu atau banyak? Loh, gimana sih? Loh, kamu
baca ya satu untuk yang kamu baca. Nek kelas 5 baca ya banyak, wong ditanya kamu. Jawabannya ya di mana, Ki? Di sini yang tidak memerlukan data. Nomor 6-nya di sini. Nomor 7. Yang dijual di toko Gramedia bulan Juli. Ya, banyak berarti di sini. Nomor 8 jawabannya apa, Ki? Yang iya apa yang tidak nomor 8? Ya. Nomor 8. Hah? Kiki itu gimana sih? Loh kok ya enggak? Oh iya, tidak memerlukan data, betul. Pak, salah. Ya betul tidak. Walah. Ya betul. Duh, salah Tantang. Pak, salah toh. Ya nomor 5 di sini memerlukan data, nomor 6-nya di situ yang tidak. Tidak memerlukan data, nomor 6 di sini berarti Ki. Entah. 7 ya yang di situ, salah masukin. 7-nya di sini, betul tadi yang cara ketiknya di sini. Berapa ya sih? 9-nya mana Ki? 9-nya Ki? 9-nya di mana? 9 yang ya apa yang tidak? Ya, betul. 10-nya di mana Ki? Ya, 10-nya yang iya, betul. Empatnya di mana Ki? Empatnya di mana? Empatnya belum ditulis nih. Empatnya di mana nih? Berat badanmu di mana? Ya, empat yang enggak betul. Udah bisa. Ya, sekarang ini Ki. Berat badan siswa kelas 5D itu datanya dari wawancara atau dari pengukuran atau percobaan atau dari mengisi lembar isian. Kalau untuk mengetahui berat badan siswa kelas 5 itu, ya pengukuran atau percobaan, betul. Jadi ini melalui percobaan. Kalau kamu mau memilih ketua kelasmu, langsung kamu jawab atau kamu nulis. Nah, berarti wawancara. Kan cepet ya. Langsung tanyain, kamu milih sopo, cepet toh. Tapi kalau itu pemilihannya itu lebih luas, misalkan memilih gubernur atau memilih presiden, itu jawabannya mengisi. Kayak nyoblos itu loh, Ki. Nyoblos itu kan, soalnya kan yang datanya harus banyak, dan datanya juga harus nyebar luas. Nah, kalau ketua kelas kan cuma sedikit orangnya, yang dipilih juga cuma sedikit, nggak banyak. Makanya pakainya wawancara. Tergantung, Ki, memilihnya yang mana, yang sedikit atau yang banyak. Kalau yang banyak berarti yang ngisi. Karena nomor 3 ini percobaan atau wawancara atau isian. Nomor 3. Nomor 3 itu percobaan atau wawancara atau mengisi isian, mengisi lembar isian. Nomor 3 ini. Ya, betul, percobaan. Nomor 4, Ki. Peminjaman buku. Cerita di SD Hidayatullah, berarti semua guru, semua murid yang minjem itu melalui wawancara atau ngisi isian atau pencatatan atau secara percobaan. Ya, betul. Ya, pakai isian. Kalau wawancara ya capek mbaknya. Mewawancarai guru kelas 1 sampai kelas 6 kan 800 sampai 900 orang. Kan capek. Nah, ini kalau kamu minjem kan dicatat sama mbaknya toh, pernah minjem buku di perpus kan? Nah, kan dicatat sama mbaknya. Nah, catatan itu untuk mengecek buku mana yang sudah kembali dan buku mana yang masih dipinjam oleh siswa maupun guru. Yang nomor ini, nomor 5. Selama 3 bulan
Ini kan di Jakarta ya. Pakainya wawancara atau isian atau percobaan? Apa Ki? Hah? Ya, isian atau lembar isian ya. Kalau wawancara ya capek tanya di 3 bulan tuh banyak ratusan. Ya, wawancara sama dokter. Ini kan kalau ini kan soalnya apa 3 bulan Ki, waktunya lama. Jadi mungkin dokternya juga lupa, duh sehari 2 hari aja dokternya lupa pasiennya jumlahnya berapa, yang sembuh berapa, yang masuk rumah sakit berapa, yang di ICU berapa, itu kan butuh data, butuh isian. Iya Ki, itu Bapak sudah ngirim itu apa namanya? Dibaca lagi materinya, nanti Kak Bapak sudah ngirim kuisis ya di Classroom, nanti bisa dilihat lagi. Terima kasih ya Kiki atas sudah bisa bergabung dengan Bu Faiz. Bu Faiz minta maaf ya. Kita tutup dengan doa alhamdulillah dan doa penutup majelis. Jika berdoa, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Makasih Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok ketemu lagi ya. Dadah. Oke, ya. Yeah. Anything.